Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Mami dan Umi dimanapun beliau berada, yang saya hormati para dewan juri dan ustazah yang berkesempatan hadir, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langsung saja saya akan menceritakan tokoh ulama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau yang bernama lengkap Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Abi Soleh Musa Zangi Dausat Al-Jailani adalah ulama yang sangat dihormati oleh Sunni dan dianggap wali dalam dunia tarekat dan sufisme. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir di kota Nif atau yang termasuk daerah Jailan atau Al-Jil, salah satu daerah yang terletak dari luar negeri Tabaristan. Pendapat lain mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan di kota Baghdad, yang mana riwayat tersebut dilihat dari nama Jailani, diadaptasi dari daerah Jailan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada 470 Hijriah atau 1077 Masehi dari rahim seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Abdullah Al-Sumai dan ayahnya bernama Abi Soleh Musa. Singkat cerita, sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan, ayahnya pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya ia diberitahu bahwa ia akan mendapatkan seorang putra yang sangat soleh dan memiliki gelar kewalian. Dan mimpi itu tidak terbatas bunga tidur atau dongeng yang terkesan, melainkan akan nyata terjadi. Setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan, beliau tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat terkenal dengan kesalehannya dan keramahannya. Hal itu disaksikan oleh pembantunya yang bernama Abu Abdillah bin Abdul Fattah Al-Harawi. Selama 40 tahun membantu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abu Abdillah tidak pernah menanyakan sifat majikannya. Salah satu sikapnya yang terlihat bahwa ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selesai melaksanakan sholat Isya, beliau berkhulwat bahwa tidak ada yang bisa mengganggunya sampai waktu fajar tiba. Dari rutinitas selesai melaksanakan sholat Isya tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak yang ingin bertemu dengannya, namun merasa kecewa karena tidak bisa menjumpainya. Dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhatarah li Saliki Thariq Al-Akhirat, kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika diludahi oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya. Pada suatu hari ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di dalam masjid menunggu sholat zuhur, kemudian beliau langsung didatangi oleh Rasulullah SAW. Beliau kaget karena tidak bisa melanjutkan sholatnya lagi karena langsung mendapatkan pertanyaan dari Rasulullah SAW. "Wahai anakku, mengapa kamu takut berbicara di hadapan banyak orang?" Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, "Wahai ayahku, aku ini tumbuh dan besar dari orang-orang yang tidak pandai berbicara. Lantas bagaimana aku mau berbicara di hadapan penduduk kota Baghdad yang pandai berbicara, ditambah lagi banyak ulamanya yang alim?" Mendengar jawaban dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Rasulullah SAW meminta agar ia membuka mulutnya dan langsung meludahinya sebanyak 7 kali. "Sekarang pergilah, berbicaralah di hadapan semua orang, berdakwahlah, ajak mereka ke jalan Allah dan berikan mereka nasihat-nasihat yang baik," sabda Rasulullah SAW.
Setelah mengalami peristiwa tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akhirnya memikirkan strategi dakwah agar ia bisa diterima oleh penduduk kota Baghdad. Walaupun telah diludahi oleh Rasulullah SAW, tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih kebingungan bagaimana caranya menyampaikan ajaran Islam dan mengajak penduduk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani didatangi oleh Ali bin Abi Thalib yang mengajukan pertanyaan yang serupa dengan Rasulullah SAW, namun menuai jawaban yang berbeda. Wahai ayahku, aku tidak bisa, tubuhku terasa grogi di hadapan sekian banyak orang ini. Kemudian mendengar jawaban dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ali bin Abi Thalib juga memintanya untuk membuka mulutnya dan langsung meludahinya sebanyak 6 kali. Setelah diludahi oleh 2 orang yang berbeda, akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi mahir berbicara di hadapan banyak orang untuk mensyiarkan agama Islam. Suaranya pun nyaring terdengar oleh khalayak banyak walaupun didengar dari kejauhan. Wallahu a'lam. Demikian cerita singkat yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.